Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official channel. Oke, bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya, bre ya. Dan pada kesempatan kali ini, bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction Santun TV ya, ujian PNS part N-nya. Akhir dari Reza, judulnya Akhir dari Reza. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi sama si Reza? Dia selamatkah atau akan mendapatkan apa yang dia tanam? Oke, jadi ini saya buat videonya ya. Lumayan ini malam ya, Be ya. Oh, nggak kelihatan, sekitar jam 12 malam. Nggak kelihatan ya. Ya. Jadi baru start buat video gua jam seginian dah, bre ya. Ini sekitar jam 12 malam gue baru mulai buat video reaction. Jadi harap bersabar buat yang request ini itu belum bisa saya untuk jalankan karena ya kalian tahu sendiri saya startnya buat video ya jam-jam segini gitu loh ya. Oke, bre ya, seperti apa kelanjutan dari Santun TV? Daripada penasaran, langsung aja kita ke channel Santun TV. Let's go. Nah, bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa, sebelum nonton ya, kita like terlebih dahulu. Biasakan juga kalian nge-like sebelum nonton, subscribe yang belum subscribe, dan langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Raja telah menghilangkan nyawa kedua orang tua Cecep. Apa-apaan ini? Jangan fitnah aku lagi. Tidak ingatkan kau dan topi ini? Habis nggak lu? Mana topinya? Aku mau pegang. Ibu. Ayah. Dia mengetahuinya, Ibu. bro. Ayah. Biadab kau, Reza. Kau bahkan menghabisi nyawa orang yang tak berdosa hanya demi menghilangkan semua barang bukti. Aku tak membunuh siapapun. Dia telah fitnah saya. Kami menemukan kayu dan air keras yang dia pakai. Sama seperti dia menyiksa Cecep. Nah, kemarin kayaknya dia tunjukin tuh barang bukti kayu dan air keras. Apakah itu yang palsu atau gimana nih, bre? Reza Kinjilman, perbuatanmu sungguh lebih hina dari binatang. Nah, Engkau ialah ular beludak yang beracun dan jahat, yang membunuh tanpa belas kasihan. Oleh sebab itu, hari ini juga kepalamu akan dihancurkan oleh tumit manusia. habis nggak lu, bre? Pengawal, keluarkan gilotin. Ini karena pembunuhan berencana ya, bre. Rata-rata kalau orang yang pembunuhan berencana ya berakhir ya seumur hidup gitu. Ya kalau yang kayak gini ya gue setuju banget ya. Apa yang dia tanam itu yang dia dapat, bre. Lanjut. Seru. Kau tak bisa mengadiliku. Ini bukan persidangan, hanya pembuktian. Menurut hukum negeri ini, kau tak punya kuasa untuk mengadiliku. Bukankah semua sudah terbukti benar bahwa engkau adalah pelaku perampasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan? Lantas mengapa tidak langsung kau adili? Haruskah aku menunggu ada korban berikutnya baru kutindak? Gue setuju sama Pak Hakim yang kayak gini, bre ya. Walaupun di dunia nyata itu gak ada. Tipu muslihatmu mungkin begitu sempurna, namun sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Setuju. Pengawal, pasul Reza dan gilotin. Habis. Kau tak bisa memancungku, bangsat. Ini melanggar tata cara peradilan negeri ini. Oke. Saya tidak bersalah. Maka biarkanlah pelanggaran ini ditanggungkan padaku. Naikkan pisau gilotin. Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Pengadilan di dunia selesai sampai di sini. Semoga perbuatan baikmu di masa lampau dapat menjadi saksi baik di pengadilan akhirat. Bener banget. Pengawal, pancong. Ampun, saya mengaku. Saya memang merampas identitas Cecep dengan niat. Dia ngaku, bre. Cecep, saya membunuh orang tua Cecep. Nah. Akhirnya dia mengakui. Pak Menteri ada juga ternyata. Nggak lupa kopi tega aja dia bawa ya. Ternyata udah direncanain semuanya. Juga perbuatannya. Reza, tak kusangka engkau menyembunyikan banyak sekali perbuatan jahat dan keji. Mengapa engkau tega melakukan hal ini, nak? Karena aku ingin lebih baik dari Cecep.
tapi Cecep udah kayak gitu, Bre. Sejak kecil aku selalu dibanding-bandingkan dengan Cecep. Selalu Cecep yang dibangga-banggakan dan disanjung. Dan aku selalu dibilang miskin dan bodoh. Ketika aku mendengar ada ujian PNS negeri Otni, aku ingin mengubah nasib agar menjadi lebih baik. Oke. Tapi aku sudah berulang kali mencoba namun tetap gagal. Akhirnya aku memutuskan untuk berbuat ekstrim. Aku merencanakan semua ini untuk menghabisi Cecep. Aku memanipulasi identitas agar aku bisa mendapatkan jabatan. Aku benci kamu, Cecep. Padahal si Cecep nggak benci dia loh. Padahal si Cecep selalu bantu dia loh, Bre. Ini ya, Bre ya. Apakah memang kita itu berbuat baik harus pilih-pilih orang atau bagaimana nih, Bre ya? Jadi serba bingung juga kalau dunia kayak gini ya. Yang benar itu harus gimana, Bre? Lancang! Engkau tak bisa menyalahkan Cecep hanya karena dirimu yang tak kompeten. Benar. Bang, orang lagi terpuruk, jangan kau marah lagi. Harusnya kau memberinya pencerahan. Udah miskin, goblok, jahat lagi. Malah diulti sama calon bapak mantunya. Aduh. Reza, aku tak pernah menganggapmu sebagai musuh. Diam! Sejak kecil aku selalu dibanding-bandingkan dengan dirimu. Aku dianggap tak lebih baik darimu. Kau selalu pamer kepintaranmu. Aku tak sudi. Tapi aku tak pernah menganggap diriku lebih baik darimu. Nah, Aku memandangmu sebagai sahabat karibku, nah tuh dengar. teman sepermainan, dan saudara kandungku. Aku tak pernah merasa diriku lebih baik darimu. Aku bahkan berharap kau bisa lebih baik dariku. Tapi orang-orang selalu bilang, mengapa engkau hidup dalam pandangan dan ucapan Bener orang? banget. Tidakkah hati nuranimu bisa menilai sendiri bahwa betapa aku peduli dengan dirimu? Bahkan ketika engkau gagal dan putus asa, aku dengan senang hati membantumu. Aku ingin melihat engkau sukses juga. Tapi demi ambisimu, engkau membutakan hatimu dan juga mataku. Ini ya, Bre ya. Nantilah kita bahas di endingnya, Bre ya. Kayak kisah-kisah kayak gini, Bre. Cecep, aku jahat. Aku memang brengsek. Sudah cukup. Aku tak mau lagi mendengarmu. Aku pantas mati yang mulia. Pancung diriku. Tidak, Reza. Aku memaafkanmu. Aku tak ingin melihat engkau mati. Asalkan kau mau berubah, aku tetap menerimamu. Tidak bisa. Meskipun korban telah Iya memaafkan, benar. hukum negeri Otni tetap akan berjalan sebagaimana Benar. mestinya. Aku mohon Pak Hakim, setidaknya berikan keringanan kepada Reza. Jangan hukum mati dia. Diam, Cecep. Heh? Biarkan sekali ini aku lebih baik darimu. Terima kasih, Cecep. Sampai jumpa. Oh! Wow. Wow. Ini baru kali ini tampangnya mulutnya Tono kayak gitu. Kok Suren? Lagi sedih-sedihnya, sempet-sempetnya lu ngomong kayak gitu. Aduh, ya Bre, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari episode yang terakhir ini ya Bre ya. Yang pertama, jangan suka membanding-bandingkan sesuatu ya. Memang gitu kadang ya gimana ya Bre ya, kadang banyak sekali orang yang suka membanding-bandingkan. Jadi ini yang lebih baik lah, itu yang lebih baik lah. Kalau kalian merasa yang hal seperti itu terjadi, nggak usahlah diungkapkan dengan kata-kata, itu bisa menyinggung seseorang ya. Terus ya apalagi kalau dalam segi saudara, mungkin banyak yang mengalami dari kita ya, ketika dibanding-bandingkan, kakakmu lebih baik, adikmu lebih pinter, adikmu lebih sukses, kakaknya nggak sukses, kayak gitu juga pasti ada. Jangan hal itu seperti itu terjadi, karena itu bisa menimbulkan hal-hal negatif untuk kedepannya. Terus yang kedua ya Bre ya, memaafkan orang yang bersalah sama kita itu bukan hal yang mudah ya, tapi mau nggak mau kita harus bisa memaafkan kesalahan seseorang. Kita harus bisa belajar ya Bre, walaupun itu nggak mudah mengikhlaskan seseorang yang pernah menyalahi kita gitu ya Bre ya. Dan jangan sampai juga, yang ketiga, jangan sampai juga kita terjerumus karena ambisi sesuatu
berambisi sesuatu kita menghalalkan segala cara, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang yang telah berjasa untuk kita. Dan itu yang terakhir bre ya, ini saya sampai lupa yang menyimak yang mana tadi, ini terakhir atau mungkin ada tambahan juga kalau gua ingat. Kadang apakah kita berbuat baik itu harus pilih-pilih orang? Apakah kita berbuat baik itu harus pilih-pilih orang? Itu yang selalu ada dalam benak saya, karena saya juga orang yang kurang ilmu, saya nggak bisa ngejelasin bre ya. Apakah kita memang berbuat baik itu harus pilih-pilih orang, atau memang kita berbuat baik itu sama rata? Jadi terkadang ada yang kita baiki tapi malah menghancurkan kita. Banyak seperti itu terjadi. Mungkin dari sahabat Mas Yul juga ada yang pernah ngalami, bahkan saya juga sendiri pernah ngalamin ya hal seperti ini. Ya lagi-lagi kayak gimana ya, nyesek juga akhirnya si Cecep mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya karena kemungkinan dia merasa bersalah dan kemudian dia nggak mau menanggung malu. Ada kemungkinan juga kayak gitu ya bre ya. Ya namanya juga pengadilan, pasti ada keputusan yang harus diterima oleh para pelaku ya. Istilahnya hukuman lah untuk para pelaku yang diumumkan oleh di persidangan itu, yang dihasilkan oleh persidangan itu, yang disampaikan oleh hakim. Dan memang hakim-hakim yang jujur di dunia nyata ini memang ya langkah ya Be ya, bukan berarti nggak ada tapi langkah. Tapi kita berharap, kita doakan selalu bangsa ini bisa dipenuhi oleh hakim-hakim yang jujur, karena mereka bisa dibilang ya tangan kedua Tuhan yang memutuskan salah enggaknya orang ya Bre ya. Jangan sampai mereka memanfaatkan jabatannya hanya untuk kepentingan sendiri ya Bre ya. Oke Bre ya, cukup sekian dulu untuk reaction pada kesempatan kali ini. Ini adalah akhir dari ujian PNS ya, part N-nya. Memang banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah-kisah ini. Intinya kalian tetap ambil positifnya dalam setiap animasi. Ingat Bre ya, ini pesan saya untuk semua para sahabat Mas Yul ya. Setiap film atau film animasi Indonesia itu ada banyak hikmah yang bisa kita bawa untuk di kehidupan sehari-hari, dan ada juga yang hanya sekedar konten hiburan belaka. Tapi kalian bisa memilih kok mau hidup seperti apa. Jadi kalau ada hikmah yang bisa kita ambil, boleh kita bawa untuk kehidupan sehari-hari. Kalau mau enggak ya terserah. Intinya hidup itu kita yang milih, mau enak mau enggak, mau jadi baik atau enggak itu kita sendiri yang milih. Tapi tanggung sendiri resikonya nanti ya Bre ya. Oke Bre ya, cukup sekian dulu untuk reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di Kabar Panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.